Ya saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Cipta Wayana, wartawan Insider Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam. Oke, malam ini kembali kita mengulas program dari Capres dan Cawapres terkait dengan kemiskinan. Masalah utama bangsa Indonesia agaknya sulit sekali, terutama soal data ya Mas. Dari dulu nggak kelar-kelar untuk satu data ini. Pertanyaan saya ke Mas Cipta dulu. Mas, kenapa kemiskinan itu wajib jadi fokus yang harus diselesaikan oleh Capres sama Cawapres? Nah, kalau kita lihat hasil pembangunan Indonesia sejak Orde Baru, ini sebenarnya cukup luar biasa ya penurunan angka kemiskinan. Kalau diukur dengan pengeluaran 1,9 dolar. Per hari itu turun dari 70% di 1984 jadi 1,1% di Maret 2023. Kemudian angka kemiskinan juga sempat menjadi level terendah 9,41% di 2019. Nah, tapi waktu pandemi COVID-19 datang, ini melonjak lagi angka kemiskinan jadi 10,14% di tahun 2021. Terkait dengan diskusi kita malam ini, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman kita kemarin tentang kemiskinan? Silakan. Pertama, saya menjawab dulu kenapa kemiskinan penting. Ya. Waktu kuliah kita semua diajarin gitu ya. Ekonomi itu ukurannya satu ada kuantitas. Kuantitas itu PDB, pendapatan per kapita dan sebagainya. Tapi itu hanya satu sisi saja. Ada yang lebih penting adalah kualitas. Ya. Kualitas. Nah, kualitas itu diukur salah satunya yang ukuran paling utama memang adalah tingkat kemiskinan karena itu sebenarnya ukuran keberhasilan. Nah, saya selalu senang mengutip tentang misi pembangunan yang paling utama itu apa tuh? Masyarakat adil dan makmur. Ya. Bahkan adilnya duluan, disebut duluan. Lalu kita tahu tujuan SDGs nomor 1 apa? Memberantas kemiskinan, menghapus kemiskinan. Karena kemiskinan menjadi akar ke banyak masalah. Masalah kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi ini memang tujuan penting yang memang harus diadres. Karena ya bisa dikatakan pembangunan akan menjadi istilahnya ya bukan percuma ya. Ya tidak dinikmati merata kalau kemiskinan masih ada. Dan ini menjadi PR. Kalau targetnya agresif ya kita happy, cuma memang harus realistis gimana mencapainya begitu. Nah, memang PR-nya kemudian menjadi lebih ekstra lagi seperti tadi disinggung ya. Bank Dunia itu mengingatkan 2019 ya bahwa selain yang miskin itu ada masyarakat yang sebenarnya secara ekonomi tidak aman. Nah, itu jumlahnya bisa 40%. Ditambah yang miskin struktural, itu artinya 56% sendiri. Nah, dari COVID kita belajar bahwa COVID atau shock di ekonomi itu bisa membuat orang yang kaum mending-mending ya. Mending tadinya nggak miskin jadi miskin. Yeah. Aspiring middle class. Ya, aspiring middle class istilahnya. World Bank istilahnya gitu. Dan itu terbukti terjadi. Itu satu. Jadi mungkin harus agak diekspand juga selain yang miskin juga masyarakat yang hampir miskinnya dapat perhatian. Yang kedua, pasca pandemi ternyata kita melihat bahwa yang ditakutkan orang, mesti kan levelnya mungkin ya level tertentu kita bisa melihat ya, level orang bilang ini recovery-nya kok berbentuk huruf K, hati-hati. Nah, kayaknya di level tertentu ini terjadi karena salah satu ukurannya misalnya kita Gini ratio yang ternyata malah meningkat setelah recovery ini. Mungkin karena memang orang yang punya modal cukup tadinya masih ketika pandemi masih ada sisa modal, dia bisa pulih lebih cepat. Lalu dana masyarakat kalau di ini juga mengonfirmasi ya, nilai simpanan yang di atas 5 miliar itu tumbuh lebih cepat 3 tahun terakhir dibanding simpanan masyarakat yang di bawah 100 juta. Ini juga mengonfirmasi bahwa hati-hati shock-shock ini dengan adanya akses mungkin tidak adil, akses ekonomi yang tidak merata dan sebagainya, akibatnya ya ketimpangan semakin melebar. Ini juga mesti diadres juga ya. Oke, baik. Saya ke pertanyaan berikutnya, Mas Cipta dan Mas Uki, Mas Ade dan juga Mas Imam. Satu faktor utama yang memberatkan masyarakat miskin itu adalah soal pangan. Ya, distribusinya paling besar di Maret 2023, makanan 74,21% dan non makanan 25,79% ya, TBPS kemarin di bulan Maret. Nah, pertanyaan saya begini, kalau dilihat dari visi misi yang dituliskan oleh Capres dan Cawapres, semua itu sebenarnya punya concern untuk menstabilkan harga pangan. Pertanyaannya gimana caranya? Bertahun-tahun di pemerintahan Presiden Joko Widodo ya Mas Cipta, setiap tahun Mas, kami selalu mendiskusikan terkait dengan instabilitas harga pangan yang selalu memberatkan masyarakat kelas bawah dan bisa saja menciptakan masyarakat menambah masyarakat miskin baru karena itu tadi orang yang mendang-mending tadi juga jadi berat begitu. Nah, saya akan mulai pertanyaan ini ke Mas Imam dulu. Silakan. Apa strategi utamanya untuk mengendalikan harga pangan yang tidak menambah jumlah masyarakat prasejahtera ataupun menambah beban masyarakat prasejahtera?
Ya, bicara harga pangan, saya mau mengingatkan ya, Mas Ganjar sebenarnya sudah pernah bicara panjang lebar di sebuah perhelatan di PD Perjuangan pada September lalu, dan bahkan Mas Ganjar menyampaikan bahwa pangan adalah supremasi dari kepemimpinan di Indonesia. Hmm, Jadi masalah pangan memang hal yang sangat substansial ya. ya. Kalau dijabarkan tentu panjang lebar gitu ya, kita ingin sekali dari hulu ke hilir kita punya kedaulatan pangan. Hmm, Dan kalau bicara instabilitas harga pangan, kita sama-sama tahu sebenarnya kan inflasi harga pangan relatif memang sebenarnya bisa dikontrol semasa kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode ke belakang ya. Dan oke, ini sebenarnya kita harus bilang bahwa sistem yang berjalan relatif cukup baik. oke. Kita ingin sekali terus menyempurnakan hal tersebut, Seperti? ya, kan kita sama-sama tahu ya, tim yang menjaga inflasi ini kan benar-benar bekerja secara teratur sampai ke tingkat daerah yang paling jauh begitu. Ini tampaknya kan menjadi kunci Mhm, bahwa sampai sekarang inflasi pangan itu pun terjadi oke, biasanya tidak ekstrim, biasanya segera bisa dikendalikan. oke. Tapi cara jitunya apa Mas? Nanti untuk tim dari Ganjar dan Mahfud, apa yang dilakukan? Karena mengingat satu yang jadi alasan kenapa harga pangan suka mahal itu distribusi, Mas. Contoh sederhana Ya, saja, kita juga selalu agak berantem begitu ya antara konsumen dan juga petani. Petaninya ngeluarin ongkos, ketika harga naik ya mereka senang. Tapi contoh ya, harga cabai naik katakanlah 20.000 di tingkat petani, 50.000 per kilogram. Sampai di Jakarta bisa 150.000 per kilogram. Ada masalah distribusi di sana. Jadi tim dari Ganjar dan Mahfud mau ngapain supaya ini tidak kejadian? iya, sejak awal makanya yang saya taruh adalah soal kedaulatan pangan. Itu Oke. juga masuk ke ruang-ruang distribusi kita. Mhm, mhm. Betapa sekarang misalnya ya, kita kan punya, dulu kita punya cerita mengenai tol laut. Tol laut Oke. kan juga sebenarnya menyiratkan distribusi yang lebih efektif, lebih Hmm, ekonomis, sehingga pangan itu salah satunya juga harusnya oke, bisa lebih efisien harganya. Karena kita oke, sama-sama tahu ya, tiap-tiap pulau di Indonesia seringkali memiliki kekuatan produksi komoditas yang oke. berbeda-beda. Dan Hmm, di satu pulau kekurangan cabai, di pulau lain kelebihan cabai, dan seterusnya. Dan ini kan harusnya bisa ditanggulangi oke, apabila kita punya kedaulatan pangan itu sendiri dalam konteks termasuk menguasai jalur-jalur distribusinya. Sama oke, saja baik. dengan harga daging misalnya, itu kan kita punya masalah yang Oke, aneh gitu ya. mhm, Oke, lanjut silakan Mbak. baik. Saya ke Mas Hadi, Ya, gimana terkait dengan harga pangan yang menjadi salah satu faktor utama? ya. Jadi kan kalau kita mau lihat persoalan harga pangan itu kan ada dua hal ya, Mbak Hmm, ya. Artinya kita memastikan ada ketersediaan pangan dan oke, juga yang kedua itu adalah keterjangkauan harga mhm, pangan. oke, Nah, terkait dengan ketersediaan ini kan artinya ini kan rantai pasoknya terlalu panjang ya, mhm, dari produsen sampai ke konsumen akhir ya, lah, rumah tangga ya. hmm, Nah, ini yang mungkin harus kita potong, yang harus oke, kita sederhanakan. Nah, yang kedua terkait dengan ketersediaan keterjangkauan tadi ya. Nah, berarti ini disinilah peran penting pemerintah hadir untuk mengatur tata kelola tadi caranya? supaya harga ini bisa lebih stabil dan lebih berpihak kepada misalkan kepada petani ya. Caranya adalah kita dalam program yang kita susun dalam misi kedua kita itu adalah bagaimana supaya nanti kita punya jaringan pasar Oke, di kantong-kantong kemiskinan kota ataupun di desa-desa. oke, Ya, sehingga jaringan pasar inilah ya yang nantinya akan bisa menstabilkan oke, harga ya sehingga ini tidak ketika misalkan tingkat demand masyarakat tinggi, oke, supply-nya tetap tersedia. Atau sebaliknya ketika ada masalah dengan supply, nah demand-nya tetap bisa oke, memenuhi apa yang disuplai dari pangan tersebut. oke. Kalau dari Mas Uki, gimana kira-kira dari tim? Iya, pertama-tama inflasi di era Pak Jokowi itu pada umumnya memang antara 3,5 sampai 4,5% ya, Mbak. Artinya ini eh, terkendali dan cenderung rendah gitu. Oke, itu hanya sedikit disclaimer. Oke, Ya, sangat ini ya, sangat pro sama yang sekarang ya. iya, Ya, begitulah, ya, benar. begitulah. Ya, Oke, ya. Mas Imam yang pro ya sekarang. Oh iya, oke. Sebenarnya ini sudah ada ya di 8 Astacita ya, Astacita Prabowo Gibran Oke. yang salah satu terminologi yang digunakan di Astacita nomor 2 itu adalah swasembada pangan. oke,
Dan di sini kami memasukkan 4 poin penting ya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Yang pertama adalah mengintegrasikan ke dalam agenda reformasi birokrasi ya terkait dengan kepastian kepemilikan lahan kepada petani. Oke. Itu yang paling pertama ya. Lalu yang kedua adalah menjamin ketersediaan pupuk lokal yang berkualitas yang terjangkau ya. Baik. Dan yang ketiga adalah memotong rantai pasokan Oke, sama hasil tadi. produk pertanian. Dan yang keempat ya adalah melanjutkan program baik dari yang apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi yaitu food estate. Food estate Food akan estate. tetap dilanjutkan. Akan Kita tetap akan dilanjutkan. tunggu itu, Mas. Karena itu Siap. jadi banyak pertanyaan orang. Food estate-nya kok belum jadi? Belum jadi, iya. nggak sukses atau tunggu dulu? Ya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Baik, baik. Saya karena durasi agak sempit, tapi pertanyaan ini sangat penting, tolong dijawab dengan singkat, nanti Mas Cipta juga akan menjawab. Begini Mas, soal pembangunan desa. Ya. Nah gini, banyak sekali pengangguran itu jumlahnya banyaknya di desa. Tapi sampai di kota jadi pengangguran, begitu kan. Ada sekitar 83.000 lebih jumlah desa. Bagaimana cara Capres dan Cawapres memastikan pembangunan desa juga terwujud secara adil. Karena satu lagi yang cukup menyedihkan datanya bahwa korupsi banyak terjadi di desa. Maka untuk menjawab pertanyaan ini dimulai dari Mas Hadi dulu, silakan. Ya, jadi dalam visi misi kita itu Mbak, kita punya 8 sayap perubahan ya. Jadi artinya kita ingin menjadikan pembangunan itu tidak hanya sebatas Jawa sentris, tapi didistribusikan, disebarkan ke semua pulau-pulau besar, termasuk kawasan pesisir dan pedalaman. Oke. Nah, ini akan menjadi fokus daripada Amin ya, Anies Caimin ini, bagaimana supaya distribusi atau kue pembangunan ini bisa menyebar sampai ke Ada desa-desa. tambahan anggaran untuk desa juga nantinya? Atau Ya, sama? tentu ini akan kita pertimbangkan, akan kita coba hitung kembali apakah dana desa yang hari ini didapat oleh desa itu sudah mencukupi atau tidak gitu. Oke. Atau hanya sebatas untuk administrasi saja atau pembangunan-pembangunan yang sifatnya infrastruktur sementara pemberdayaan masyarakatnya tidak bisa di-cover oleh dana desa tersebut. Oke. Yang kedua terkait dengan tadi korupsi ya. Ya, Di tingkat desa. ya, jadi memang ini problem tersendiri juga hari ini yang kita hadapi ya ketika desa menerima dana desa yang transfer cukup daerah. besar ya. Nah, tentu yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Oke. Mungkin bisa saja bukan persoalan dia menggunakan uang itu untuk kebutuhan pribadi, tapi masalah administratif Oke. ya, yang terjadi sehingga itu dianggap sebagai salah satu faktor korupsi gitu. Padahal itu Oke. bukan untuk kepentingan pribadinya. Gitu. Oke, baik. Mas Uki, gimana kira-kira pembangunan yang merata, mengurangi jumlah pengangguran? Oke, fokus kepada desa ya tadi ya. Iya. Oke, ini termaktub di dalam Asta Cita nomor 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Lalu apa aja ya? Yang pertama adalah poin membangun dari desa. Itu adalah ada beberapa poin yaitu melanjutkan dan memperluas jumlah penerima manfaat dan juga manfaatnya itu sendiri dari program-program yang sudah ada seperti PKH, dana desa, subsidi pupuk, ya, Mekar, nanti saya akan jelaskan apa itu Mekar, dan kartu bantuan pangan non tunai bagi masyarakat desa. Nah, Mekar ini sendiri ada sebenarnya di dalam poin pemerataan ekonomi masih di Asta Cita nomor 6 tadi, yaitu melanjutkan program membangun dari desa, memperluas dan mempermudah akses pembiayaan UMKM, ya ini Mekar ini ya, mempermudah dan memperluas ya akses pembiayaan UMKM melalui holding pembiayaan ultramikro seperti program yang tadi saya sebut PNM Mekar. Jadi holdingnya itu dari pemerintah yang memberikan kemudahan-kemudahan untuk UMKM di daerah-daerah pedesaan. Oke, sekali lagi implementasinya nanti akan dilihat begitu ya. Saya ke Mas Imam, gimana Mas pembangunan yang merata di seluruh Indonesia termasuk desa supaya mengurangi angka pengangguran di kota? Ya, kalau di kami itu ada di flagship nomor 14, kalau Mbak baca visi misi Mas Ganjar dan Prof Mahfud, bahasanya desa naik kelas. Di sini kami tuangkan kita akan melipat gandakan dana desa yang berkualitas untuk memastikan 50% dari total jumlah desa menjadi desa mandiri yang sejahtera dan unggul. Kita sama-sama tahu memang sekarang
tren pertumbuhan itu banyak masyarakat tinggal di kota, tetapi faktanya desa-desa kita juga sebenarnya harus hidup, harus mandiri, harus sejahtera dan unggul. Ini memang unik ya, sebagian dari program-program yang Mas Uki sampaikan tadi itu banyak juga yang kita mirip mengarah ke sana karena mungkin asta cita Berarti itu mendeteksi sama masalah yang sama. Berarti mendeteksi Atau masalah yang sama. berasal dari sumber yang sama. Oh. Gitu. Lu sering diskusi kali kalau ngomong sama. Tempat kuliahnya sama. Ya, Oke. kurang lebih itu yang akan kita gagas. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta sebagai closing statement singkat saja, Mas. Kita sepakat tidak ada satu kebijakan pengentasan kemiskinan efektif untuk seluruh Indonesia, begitu ya, karena memang wilayah Indonesia sangat luas dan sangat beragam kondisinya. Tetapi kita sebagai media kan boleh memberikan saran begitu kepada pasangan capres dan cawapres agar kebijakan pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif di masa mendatang. Semua punya cita-cita yang baik, mulia pun pemerintah yang sekarang, tetapi bagaimana mengentaskan kemiskinan secara efektif. Silakan. Ya. Saya mau mulai langsung juga jawab pertanyaan tentang desa tadi. Jadi kita, Kontan dan juga Kaki Media, saya baru saja, kita ada jelajah ekonomi desa. Kita datang ke 11 desa yang maju. Indeks IDM-nya tinggi dan sebagainya. Nah, poinnya adalah boleh berangkat dari desa, tapi harap diingat masing-masing desa punya kekasannya sendiri-sendiri. Jadi disitulah perlu diskusi yang lebih intens dengan mungkin akademisi setempat, dengan LSM setempat, dan juga dengan warga desanya setempat. Karena ceritanya bisa beda-beda. Misalnya kita datang ke Ponggok, Klaten. Dia pariwisata, umbul atau mata air. Tapi kita juga datang ke Sejiram di Kalimantan Barat. Baik. Itu dimulai dengan internet desa, kemudian mengubah desa itu. Yang terakhir yang unik, kita juga datang ke misalnya Bujang Raba di Jambi. Justru desa ini dapat kemakmuran dengan mengelola hutan yang kemudian menjual kredit karbon. Itu tidak terbayangkan. Tapi Didi itu berubah jadi local wisdom tadi disebut. Jadi harus diingat Indonesia itu sangat luas, desa itu sangat banyak, cirinya masing-masing. Harus dimulai dari situ, jadi tidak bisa dipaksakan. Deteksi dulu masalahnya karena setiap desa itu berbeda. Dan sudah banyak contohnya sebenarnya. Jadi selain kerja-kerja makronya, nah kerja-kerja mikro gerilyanya itu tidak kalah pentingnya. Iya, tidak kalah penting. Nah inilah fungsinya Pemda, para wakil rakyat di daerah gitu kan. Ini yang lebih penting. Benar, harus diawasi juga begitu ya. Siapapun itu harus ada pengawasnya. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi waktunya terbatas. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber saya yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Mas Andi Risa, tim visi misi Anies Muhaimin, terima kasih Mas telah hadir di Kompas TV. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Dede Prayudi, juru bicara TKN Prabowo Gibran, terima kasih banyak. Dan Mas Imam Priyono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, terima kasih Mas yang bergabung dari Zoom. Kapan-kapan ke studio ya. Tentu dengan senang hati. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Cipta Wayana, wartawan Nasional Kontan atas ulasannya dan selalu top gitu. Ya, saudara, jumlah penduduk prasejahtera di Indonesia saat ini mencapai 26 juta orang. Pemimpin terpilih nanti harus kerja keras dan konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tunggu dan harus kita tagih siapapun yang nanti terpilih. Saya Mahasiswa Targan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.